Di masa pandemi seperti ini membuat kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak merupakan hal yang harus kita hadapi di kehidupan new normal seperti sekarang ini. Namun, hal tersebut bukan halangan bagi kita untuk selalu mencari ilmu sebanyak dan seluas mungkin. Kali ini saya akan kembali mereview materi auditing yang telah diberikan oleh dosen saya. Tonton terus videonya ya. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Yola Afiola. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, materi yang pertama adalah perencanaan audit dan prosedur analitis. Apa sih alasan untuk melakukan perencanaan? Yang pertama adalah untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Selanjutnya adalah perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Selanjutnya, menilai risiko bisnis klien. Dan yang terakhir adalah melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Berikutnya adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama, klien baru atau klien lama. Yang kedua, alasan klien untuk diaudit. Ketiga, kesepahaman dengan klien. Dan yang keempat adalah seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Berikutnya adalah memahami bisnis dan industri klien. Memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima dan agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Selanjutnya adalah memahami bisnis dan industri klien. Pertama adalah industri dan lingkungan eksternal. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. Yang ketiga, manajemen dan tata kelola. Yang keempat, tujuan dan strategi klien. Yang kelima, ukuran dan kinerja. Berikutnya adalah risiko bisnis klien. Pertama adalah gagal mencapai tujuan. Kedua, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah salah saji material dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien. Dan prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Berikutnya adalah prosedur analitis, tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap penyelesaian. Jenis prosedur analitis adalah 1. Membandingkan klien dan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil. Yang keempat, ekspektasi klien. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Dan yang terakhir adalah membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Berikutnya adalah rasio-rasio keuangan umum, yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek, rasio aktivitas likuiditas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, rasio profitabilitas. Baik, materi yang kedua adalah materialitas dan risiko. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya
penghilangan atau salah saji. Selanjutnya, pertimbangan auditor meliputi satu, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa sih konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua adalah bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ketiga adalah bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Dan yang keempat adalah konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama adalah konsep materialitas dan konsep risiko audit. Selanjutnya adalah pertimbangan materialitas. Pertimbangan kuantitatif hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan. Seperti yang pertama adalah laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Dan yang keempat adalah total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Pertimbangan kualitatif seperti yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang kelima adalah sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya adalah tingkat materialitas. Materialitas pada tingkat laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Materialitas pada tingkat saldo akun. Salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep material pada tingkat saldo akun material. Berikutnya, cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit, yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya adalah hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Selanjutnya, resiko audit. Resiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Unsur risiko audit.
Yang pertama adalah risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Kedua, risiko pengendalian, risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendali intern entitas. Dan resiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang dapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Berikutnya adalah hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas bukti audit dan resiko audit sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat. Ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi resiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara, yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Oke, materi yang ketiga adalah audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas 2 komponen, yaitu rancangan pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit ialah pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Selanjutnya, komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian berikut ini, seperti integritas dan nilai etis, yaitu komitmen pada kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, dan kebijakan dan praktik SDM, yaitu struktur organisasi, filosofi, dan gaya praktik manajemen. Berikutnya, penilaian risiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Aktivitas pengendalian yaitu pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi, pemisahan otoritas transaksi dari penyimpanan aset terkait, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pencatatan, pemisahan tuas TI,
dari Departemen Pemakai. Aktivitas pengendaliannya adalah pemisahan tugas yang memadai, otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik, aset, dan catatan, pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya adalah dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang baik harus pranomori secara beruntun untuk memudahkan pengendalian, disiapkan pada waktu transaksi berlangsung, dirancang untuk berbagai pengguna, dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan yang benar. Berikutnya adalah sistem informasi dan komunikasi, bertujuan untuk memulai mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas, serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Untuk memahami perencanaan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan: 1. Kelas transaksi utama entitas. 2. Bagaimana transaksi dimulai dan dicatat. 3. Catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. 4. Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset. Dan yang terakhir adalah sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyusunan dalam buku besar umum. Berikutnya adalah aktivitas pemantauan. Berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Berikutnya adalah memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar audit terpadu. Biasanya, auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman atas perancangan pengendalian internal, yaitu naratif, bagan arus, dan kuesioner pengendalian internal. Berikutnya, menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Ada 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas, antara lain yaitu integritas manajemen, kememadaian catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Jika catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Selanjutnya adalah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama serta dengan 4 tujuan audit: penyajian dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk risiko tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Baik, kita memasuki materi yang keempat mengenai fraud audit atau audit kecurangan.
Permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan oleh karenanya menjadi wilayah kerja internal auditor antara lain adalah proses bisnis yang tidak efisien, pelanggaran terhadap prosedur, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen, ketidakpatuhan pada undang-undang dan peraturan, keterbatasan kompetensi, dan kecurangan atau fraud. Fraud sendiri adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Untuk perencanaan audit fraud, pertanyaan-pertanyaan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, seperti risiko kecurangan seperti apa yang perlu dimonitor oleh internal auditor secara periodik, bagaimana cara melaksanakan audit secara rutin terhadap risiko kecurangan yang kritikal, bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mengatasi pelanggaran sistem pengendalian internal dan manajemen atau manajemen override. Berikutnya adalah adakah peristiwa penting yang mendorong perubahan prosedur audit atas manajemen override. Berikutnya, kompetensi apa yang diperlukan oleh internal auditor untuk melakukan audit atas kecurangan. Berikutnya, kapan diperlukan bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan audit fraud yang dipandang kompleks. Berikutnya, bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan investigasi fraud. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara tepat untuk memperkuat independensi internal auditor. Berikutnya, perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error adalah suatu tindakan yang tidak sengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Berikutnya ada 4 fraud, yaitu fraud triangle yang terdiri dari opportunity, rationalization, dan procedure. Yang kedua ada fraud diamond, yaitu terdiri dari opportunity, need, exposure, dan greed. Yang ketiga ada fraud pentagon yang terdiri dari opportunity, pressure, arrogance, competence, dan rationalization. Dan yang terakhir adalah fraud hexagon yang terdiri dari opportunity, arrogance, character, justification, competence, dan need. Fraud dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut, seperti memanipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan, dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan, dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. SAS 99 menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja atau yang kita sebut dengan fraud. Secara khusus, SAS 99 menganjurkan kepada auditor independen untuk meningkatkan perhatian pada fraud dan juga meningkatkan skeptisme profesional, meningkatkan intensitas diskusi tim audit, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud, membuat ringkasan hasil identifikasi fraud, dan membentuk rencana tindak lanjut atas temuan fraud, mewajibkan pelaksanaan prosedur audit untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran manajemen atau manajemen override atas SPI, melakukan evaluasi hasil audit, mengkomunikasikan fraud kepada manajemen atau komite audit dan pihak lain yang relevan. Audit umum atau general audit yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Tanggung jawab audit eksternal untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar audit yang berlaku umum berdasarkan Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 16 menyatakan auditor
independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Berikutnya, peran internal auditor. Internal auditor adalah bagian integral dari governance dan oleh karenanya harus mendukung aktivitas ERM. Aktivitas internal auditor adalah melakukan asesmen terhadap governance serta membuat rekomendasi secara tepat untuk meningkatkan proses governance yang mencakup mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan tata nilai dalam organisasi, memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja manajemen, mengkomunikasikan secara efektif risiko dalam bidang-bidang kritikal organisasi serta SPI yang diperlukan untuk mengatasinya, meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi baik komunikasi internal organisasi maupun komunikasi eksternal organisasi. Berikutnya ada skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang diperoleh. Kemampuan semacam ini sangat penting untuk keperluan asesmen risiko fraud. Dengan kemajuan teknologi informasi, modus fraud bergeser dari pola konvensional ke dalam fraud melalui teknologi informasi. Auditor perlu memiliki keterampilan praktis di bidang teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dan mendeteksi fraud, misalnya melalui CAATS atau Computer Assisted Audit teknik audit berbentuk komputer. Selanjutnya ada asesmen risiko kecurangan. Auditor perlu melaksanakan beberapa prinsip sebagai berikut agar asesmen risiko menjadi lebih efektif, yaitu 1. Melakukan asesmen secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya fraud. Ketiga, melakukan asesmen risiko pada tingkat perusahaan, tingkat unit usaha yang signifikan serta pada tingkat akun yang signifikan. Keempat, melakukan evaluasi atas kemungkinan signifikansi serta kesebaran kecurangan. Kelima, melakukan asesmen atas potensi terjadinya risiko dengan cara mengevaluasi aktivitas dan aktivitas sistem pengendalian internal yang ada. Keenam, melakukan asesmen terhadap tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis risiko. Ketujuh, melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen terhadap pemutahiran sistem pengendalian fraud pada saat terjadi peristiwa khusus, misalnya merger, akuisisi, atau penggunaan sistem baru. Selanjutnya, ilustrasi fraud. Bentuk kecurangan laporan keuangan adalah pendapatan fiktif, penyembunyian utang dan beban, penilaian aset secara tidak tepat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat, dan pisah batas transaksi secara tidak tepat. Selanjutnya ada deteksi. Metode untuk mendeteksi ketidaktepatan kecurangan dan penyimpangan akuntansi antara lain adalah 1. Analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan atau membandingkan angka-angka laporan keuangan antara periode atau antar komponen pada periode yang sama. Kedua, analisis rasio termasuk pengujian cut-off transaksi serta prosedur analitis yang lain. Ketiga, review atas kepatuhan terhadap ketentuan pinjaman dan kesepakatan dengan kreditur. Keempat, review atas kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Kelima, wawancara tertulis dengan manajemen tentang variasi tertentu dalam praktik bisnis serta hal-hal yang diperlu mendapatkan penjelasan tertentu. Selanjutnya, analisis arus kas termasuk konfirmasi bank, pelanggan atau debitur serta pemasok atau kreditur secara selektif. Dan yang terakhir adalah dalam industri yang diatur secara khusus
melakukan review atas perubahan regulasi atas industri atau atas perusahaan. Pencegahan dapat melalui beberapa metode seperti pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat, pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai, pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah governance atau komisaris, penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan, pembatasan nasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Selanjutnya, investigasi fraud. Dalam pembuatan perencanaan investigasi fraud harus dipertimbangkan metode untuk pengumpulan data, pendokumentasian bukti, menentukan luas kecurangan, menentukan pola dan teknik kecurangan, serta evaluasi penyebab kecurangan. Berikutnya, pelaporan hasil audit fraud. Yang pertama, melakukan identifikasi jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, menuliskan hasil temuan secara lengkap, sistematis, dan jelas. Berikutnya, menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi pengguna laporan. Berikutnya, laporan hanya berisi fakta, bebas dari opini pribadi, serta informasi lain yang bersifat spekulatif, meskipun di dalamnya memuat hasil analisis atas fakta yang ditemukan dalam proses audit fraud. Berikutnya, laporan tidak memuat atau bersifat tuduhan terhadap siapapun, melainkan hanya berupa pemaparan fakta untuk menyimpulkan adanya fraud. Selanjutnya, keputusan tentang pelaku fraud ada di tangan hakim dan oleh karenanya di luar lingkungan kerja internal auditor. Selanjutnya, segera melaporkan ke senior manajemen atau dewan komisaris pada saat dapat dipastikan fraud telah terjadi selama beberapa periode tanpa diketahui dan membawa dampak signifikan pada laporan keuangan beberapa periode. Berikutnya, menerbitkan laporan tertulis atau bentuk komunikasi formal yang lain pada tahap kesimpulan hasil investigasi fraud. Dan yang terakhir adalah laporan harus mencakup dasar pelaksanaan investigasi awal, jangka waktu investigasi, pelaksanaan observasi, kesimpulan, penyelesaian, dan tindakan koreksi untuk meningkatkan kualitas pengendalian. Berikutnya, pelaporan hasil audit fraud. Menurut IIAA, pelaporan fraud terdiri dari berbagai komunikasi lisan atau tertulis, komunikasi sementara atau komunikasi final dengan senior manajemen dan atau dewan komisaris tentang status dan hasil dari investigasi fraud. Tanggung jawab auditor internal adalah: pertama, menyerahkan draft pelaporan final tentang fraud kepada divisi legal untuk direview. Kedua, segera melaporkan kepada senior manajemen atau dewan komisaris pada saat telah dapat dipastikan terjadi fraud atau penurunan kepercayaan yang signifikan. Ketiga, senior manajemen dan dewan komisaris harus diberi laporan jika berdasarkan hasil investigasi ternyata fraud telah berlangsung lama dan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Keempat, laporan tertulis atau komunikasi formal yang lain harus dikeluarkan pada tahap kesimpulan hasil investigasi. Dan yang terakhir, laporan harus mencakup dasar pelaksanaan investigasi awal, jangka waktu investigasi, hasil observasi, kesimpulan, penyelesaian, dan tindakan koreksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian. Kasus fraud contohnya adalah sang pemilik Barry Minkow mendirikan usaha pembersih karpet pada usia 12 tahun ketika membantu ibunya. Industri ini tidak mengenal barrier to entry. Izin usaha mudah didapat. Bisnis tidak mudah karena persaingan ketat, pelanggan mengeluh,
cek pembayaran selalu ditolak, vendor yang selalu menuntut pembayaran cepat, akses ke perbankan juga susah. Barry menjadi kreatif dalam memanipulasi laporan keuangan. Dia menciptakan lebih dari 10.000 dokumen palsu dan kwitansi penjualan tanpa ada seorang pun yang curiga. Meski bisnisnya 100% penipuan yang dirancang untuk mengelabui auditor dan investor, Minko berhasil mengumpulkan lebih dari 4 juta US dollar untuk menyewa dan merenovasi sebuah gedung kantor di San Diego. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana-dana keluarga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada 1960 hingga 2008. Perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi pada 2008, kedok perusahaan terbongkar. Saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu, perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Bahkan kemudian ketahuan semua dan investasi termasuk milik sutradara kondang Steven Spielberg ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 510 miliar dolar Amerika Serikat. Fenomena fraud atau peran OTT. Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, mengatakan hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari 2,165 triliun. Saud mengatakan kalau proporsi yang dikorupsi 10% berarti nilai kerugian negara sekitar 200 triliun dalam 1 tahun. Bagaimana KPK harus jaga tempat-tempat di mana kerugian negara bisa muncul karena nilai APBN-nya makin besar. Common sense-nya adalah kami akan lebih banyak melakukan penindakan, kata Saud dalam wawancara dengan BBC News Indonesia. Oke, sekarang kita memasuki materi yang kelima mengenai dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan teknologi informasi. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efisien dan efektif. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi lebih unggul dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human errors pada proses manual antara lain melalui otomatis proses. Pemisahan fungsi pada proses manual digantikan dengan pemisahan fungsi secara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Peluang kecurangan atau fraud dalam proses manual diturunkan melalui proses elektronik. Kualitas informasi dalam proses elektronik jauh lebih tinggi dibanding kualitas informasi dari proses manual. Misalnya, dari sisi ketepatan waktu, keakuratan informasi, kemudahan akses, serta penyesuaian dengan kebutuhan pengguna informasi atau customizing. Berikutnya, risiko penggunaan teknologi informasi adalah 1. Kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software, kerusakan yang prosesnya yang sangat masif yang tidak dapat diketahui dengan segera, ketergantungan yang tinggi terhadap fungsi hardware atau software, kerusakan sistematis versus random pada saat proses manual digantikan dengan teknologi informasi, kerusakan random karena human errors dapat diturunkan, tetapi kerusakan sistematis justru bisa meningkat karena program bekerja secara konsisten. Kedua, unauthorized access. Akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa
otorisasi, loss of data, dan elektronik yang rata-rata disimpan terpusat dalam database. Meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya keseluruhan data, visibility of audit trail dalam sistem elektronik, jejak atau tidak lagi visible atau dapat dilihat dengan nyata sebagaimana dalam sistem manual. Ketiga, reduced human involvement atau menurunkan keterlibatan manusia. Dalam kebanyakan sistem teknologi informasi, karyawan yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi tidak bisa melihat hasil akhir dari proses yang dilakukan sehingga mereka tidak bisa mengidentifikasi kesalahan proses yang telah terjadi atau lack of traditional authorization atau penghilangan otorisasi manual. Ketepatan otorisasi sangat tergantung pada prosedur elektronik serta keakuratan master file yang digunakan oleh melakukan otoritas elektronik. Keempat, kecenderungan seperti off-duty komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Penyatuan beragam fungsi dalam teknologi informasi memungkinkan staf teknologi informasi, termasuk staf lain yang memahami teknologi informasi, melakukan kecurangan melalui teknologi informasi. Need for IT experience, penggunaan teknologi informasi memerlukan staf yang memahami dan mampu memanfaatkan keunggulan teknologi informasi. Selanjutnya, general control atau pengendalian umum adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi teknologi informasi, mencakup administrasi teknologi, pemisahan fungsi teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi, pengamanan akses fisik dan online terhadap hardware atau software atau data, backup data, dan perencanaan kontingensi untuk situasi emergensi. Auditor harus mengevaluasi pengendalian umum untuk keseluruhan teknologi informasi dalam organisasi. Selanjutnya, aplikasi kontrol atau pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kategori transaksi atau akun karena pengendalian aplikasi bisa terjadi berbeda-beda untuk setiap kategori transaksi atau akun. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir mengenai rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi 1. Prosedur penilaian risiko. 2. Pengujian pengendalian. 3. Pengujian substantif atas transaksi. 4. Prosedur analitis. 5. Pengujian rincian atas saldo dan ikhtisar jenis-jenis pengujian. Penilaian ini dilakukan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Selanjutnya, pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dalam prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Pertama, meminta keterangan dari personil klien. Selanjutnya, menguji dokumen arsip dan laporan.
Selanjutnya, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, dan yang terakhir melaksanakan kembali prosedur klien. Contoh, menyamakan faktur pembelian dengan pesanan pembelian dan penerimaan laporan atas pembelian sebelum menyetujui pembayaran invoice. Memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Substantif Test of Transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Contoh, untuk sebuah transaksi penjualan STOT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji apakah telah dijurnal dan jumlah yang akurat dicatat pada periode yang tepat. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, memberikan bukti substantif apabila auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis yang menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi. Standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih termasuk ketersediaan 8 jenis bukti biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas, pengendalian internal, dan risiko inherent. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya, masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu seperti konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi biaya bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Jenis pengujian yang tercantum berikut ini disusun menurut peningkatan biayanya. Pertama, prosedur analitis dianggap paling murah karena relatif mudah dihitung dan dibandingkan. Kedua, prosedur penilaian risiko termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal. Tidak semahal pengujian audit lainnya karena auditor dengan mudah dapat melakukan tanya jawab dan pengamatan serta melaksanakan prosedur analitis perencanaan. Ketiga, pengujian pengendalian juga melibatkan pengajuan pertanyaan atau tanya jawab pengamatan dan inspeksi. Biaya relatifnya juga lebih rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Namun, pengujian pengendalian jauh lebih mahal dibandingkan prosedur penilaian risiko. Auditor karena luas pengujian yang diperlukan jauh lebih besar untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Terutama pengujian pengendalian itu melibatkan pelaksanaan ulang. Keempat, pengujian substantif atas transaksi lebih mahal dibandingkan pengujian pengendalian yang tidak mencakup pelaksanaan ulang karena seringkali memerlukan rekalkulasi dengan penelusuran. Kelima, pengujian rincian saldo hamper selalu lebih mahal dibandingkan jenis prosedur yang lainnya karena biaya prosedurnya, misal untuk mengirimkan konfirmasi dan menghitung persediaan.
Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan, sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut defisit pengujian pengendalian. Auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila divisi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Auditor kemudian harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Fluktuasi yang tidak bisa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengidentifikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material itu. Apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang telah benar-benar terjadi. Jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Jika pengujian pengendalian mendukung, penilaian risiko pengendalian risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat dan karenanya pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Walaupun beberapa pengujian substantif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substantif secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung. Keefektifan pengendalian itu dalam audit perusahaan publik, pengendalian yang dilaksanakan komputer harus diuji jika auditor mempertimbangkan sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Namun, karena konsistensi yang melekat dalam pemrosesan teknologi informasi, auditor mungkin dapat mengurangi luas pengujian atas pengendalian terkontimatisasi. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan beberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencakupi sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui proses penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini sering kali disebut sebagai bauran bukti. Perancangan program audit. Umumnya, audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Berikutnya, proses analitis substantif untuk keseluruhan siklus dan pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu 4 langkah pendekatan ketika auditor merencanakan untuk mengurangi risiko pengendalian, diantaranya 1. Menggunakan tujuan audit
terkait transaksi terhadap kelas transaksi yang diuji, misalnya penjualan. Kedua, mengidentifikasi pengendalian utama yang dapat mengurangi risiko pengendalian pada setiap tujuan audit terkait transaksi. Ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat disusun untuk seluruh internal control yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal terhadap risiko persediaan di bawah maksimum atau pengembalian kunci. Keempat, mendesain pengujian tujuan audit terkait dengan mempertimbangkan kelemahan internal kontrol dan hasil dari pengujian pengendalian dapat dilakukan secara simultan. Selanjutnya, prosedur analitis. Pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama tahap perencanaan, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor untuk total penjualan. Sementara, selama pengujian substantif atas piutang usaha, auditor dapat mengkalkulasi presentasi margin kotor per bulan atau per lini bisnis atau mungkin keduanya. Prosedur analitis yang dihitung dengan menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji ketimbang yang dihitung dengan menggunakan jumlah tahunan, dan perbandingan lini bisnis biasanya akan lebih efektif dan mendeteksi salah saji. Pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit berkaitan dengan saldo. Perancangan prosedur ini biasanya bagian yang paling sulit dari seluruh proses perencanaan karena bersifat subjektif dan memerlukan banyak pertimbangan profesional. Program audit sering kali terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana adalah mengetik program audit pada pengolahan kata dan menyimpannya dari 1 tahun ke tahun berikutnya untuk mempermudah pengubahan serta pemutahiran. Pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak audit yang akan membantu auditor berpikir melalui pertimbangan perencanaan audit dan memilih prosedur yang sesuai dari database prosedur audit. Prosedur ini kemudian disusun menjadi program audit. Intisar proses audit. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko klien, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor, yaitu bila dikurangi di bawah maksimum bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan publik. Melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Seringkali kedua jenis pengujian ini dilaksanakan secara serentak atas transaksi yang sama apabila pengendalian dianggap tidak efektif atau bila auditor menemukan penyimpangan. Pengujian substantif dapat diperluas dengan fase ini atau fase 3 dengan mempertimbangkan implikasi bagi laporan auditor tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Karena hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan determinan utama dan luas pengujian rincian saldo. Pengujian ini seringkali dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum tanggal neraca. Ini membantu auditor dalam
Memverifikasi program audit, menguji rincian saldo atau atas hasil yang tidak diharapkan pengujian sebelumnya, dan untuk menyelesaikan audit secepat mungkin setelah tanggal neraca. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan lebih dinyatakan secara wajar. Dua kategori umum yaitu melakukan prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Menguji rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji moneter dalam saldo laporan keuangan. Fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilaksanakan auditor untuk mendukung 4 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan yang berkaitan dengan saldo. Selama fase ini, auditor melaksanakan prosedur audit yang berkaitan dengan kewajiban kontingen dan peristiwa setelah tanggal neraca. Kewajiban kontingen adalah kewajiban potensial yang harus diungkapkan dalam catatan kaki klien, mengumpulkan bukti akhir, mengeluarkan laporan audit. Jenis laporan yang akan dikeluarkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.